sesi bisnis terapan kelompok 1 ABT 4E akan menjelaskan tentang lingkungan manufaktur. Di sini saya akan jelaskan tentang pengertian manufaktur dan aktivitas dasar manufaktur. Manufaktur adalah proses transformasi bahan mentah pada bentuk yang memiliki nilai tambah melalui satu atau lebih proses produksi. Nah, melalui proses manufaktur tersebut, bahan-bahan mentah dapat diubah menjadi barang-barang yang memiliki nilai guna sehingga dapat dijual. Selanjutnya adalah aktivitas dasar manufaktur. Seluruh entitas bekerja dalam satu aturan tertentu untuk mengubah resource seperti material, modal, energi, tenaga, dan keterampilan. Resource tersebut diubah menjadi produk seperti barang dan jasa yang dapat dijual oleh perusahaan dengan melakukan suatu proses produksi untuk meningkatkan added value suatu resource. Terdapat beberapa industri yang menggunakan sistem manufaktur. Yang pertama itu ada industri kimia, itu menggunakan flow shop. Lalu yang kedua itu ada industri furniture, itu menggunakan make to order. Lalu yang ketiga itu ada industri elektronik, itu menggunakan make to order. Selanjutnya ada industri makanan dan minuman, itu menggunakan make to stock. Dan yang terakhir ada industri sepatu, itu menggunakan make to stock. Nah, selanjutnya kita akan membahas karakteristik operasional perusahaan manufaktur. Karakteristik operasional perusahaan manufaktur itu ada 4. Yang pertama, itu make to stock. Yang kedua, assembly to order. Yang ketiga, make to order. Dan yang keempat, design to order. Yang pertama, make to stock. Sistem produksi make to stock ini berbeda dengan ketiga sistem produksi lainnya, melainkan dengan melakukan peramalan terhadap produksi yang sudah mereka perjualkan. Pengiriman akhir yang dilakukan adalah ketika ada permintaan dari seorang konsumen. Maka dari itu, sebuah perusahaan harus memiliki stok barang untuk mengantisipasi adanya permintaan mendadak dari seorang konsumen. Yang kedua, ada assemble to order. Assemble to order ini lebih menekankan kepada sistem produksi yang membuat produksinya sesuai dengan request konsumen, yang spesifikasinya telah ditentukan sebelumnya, dan biasanya produksi yang diminta oleh konsumen ini telah dibuat sebelumnya. Nah, yang ketiga ada make to order. Nah, make to order ini berbeda dengan design to order. Kalau design to order, produk yang dikeluarkan adalah produk terbaru dan terlihat sangat unik. Sedangkan kalau make to order ini, produk yang dikeluarkan adalah produk lama dan terlihat tidak unik. Nah, make to order ini mengeluarkan produknya sesuai dengan request konsumen, sama seperti sistem yang sebelumnya, dan spesifikasinya juga telah ditentukan oleh konsumen yang sebelumnya. Nah, yang terakhir ada design to order. Design to order ini sistem produksi yang perusahaannya tidak mengeluarkan produk sebelum ada permintaan dari konsumen. Namun, sebuah perusahaan ini harus mampu mewujudkan keinginan konsumen sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Di dalam lingkungan manufaktur, itu terdapat strategi desain sistem manufaktur yang terbagi menjadi 5. Yang pertama, yaitu ada project. Project adalah sistem produksi yang dilakukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat kompleks. Karakteristik dari sistem produksi ini yaitu memiliki sifat yang tidak rutin dan unik. Sistem ini juga memerlukan biaya, kualitas, dan waktu yang tepat. Contoh dari proses ini yaitu pembangunan jembatan, pembangunan gedung, riset pasar, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada line flow atau yang biasanya sering disebut juga sebagai flow shop. Flow shop atau line flow adalah sistem produksi yang digunakan untuk mengoptimalkan alur produksi untuk produk-produk yang memiliki volume tinggi dan kualitas yang konsisten. Sistem produksi ini memiliki 2 jenis. Yang pertama yaitu flow shop continue, di mana dia memproduksi output yang sama. Yang kedua yaitu flow shop terputus-putus, di mana ini memproduksi output yang memiliki bahan dasar sama akan tetapi memiliki spesifikasi yang berbeda. Contoh industri dalam proses produksi ini yaitu industri pengkalengan, industri pembotolan, industri pembuatan pakaian jadi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada job shop. Sistem produksi ini digunakan untuk produk-produk yang pesanan barang yang berbeda, itu mengikuti alur yang berbeda pula, sesuai dengan workstation atau stasiun kerja berdasarkan fungsinya. Proses ini memiliki ciri-ciri yaitu jumlah yang sedikit, variasi yang banyak, waktu produksi yang agak lama, dan tidak memiliki lintasan khusus. Keempat yaitu ada batch. Sistem ini memiliki ciri-ciri yaitu variasinya yang banyak, jumlahnya sedikit, proses pengerjaannya sedikit, dan lintasan produk itu bisa digunakan untuk berbagai tipe produk. Yang kelima yaitu fleksibilitas manufacturing system, di mana sistem ini mengintegrasikan pada otomatisasi
penggunaan teknologi yang fleksibel, di mana mengoptimalkan produksi yang adaptif terhadap perubahan produk dan spesifikasi produk. Proses bisnis dalam perusahaan manufaktur dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu proses pengadaan. Proses pengadaan ini berkaitan dengan pengadaan barang-barang atau kebutuhan yang berkaitan dengan kelangsungan usaha atau perusahaan. Tidak hanya bahan mentah atau raw material, tapi juga seperti spare part, kebutuhan-kebutuhan medis, alat-alat kebersihan, kebutuhan gedung, kebutuhan karyawan, dan komponen-komponen lainnya. Yang kedua ada proses in-out inventory. Mengingat proses bisnis ini melakukan kegiatan mengubah barang dari bahan mentah menjadi barang siap jadi, otomatis terdapat barang-barang yang keluar masuk perusahaan. Nah, in-out inventory inilah yang mengatur masuk atau keluarnya barang-barang tersebut. Yang ketiga ada proses produksi. Proses produksi ini adalah melakukan kegiatan mengubah barang mentah atau bahan mentah menjadi barang siap pakai dan dapat dijual kepada konsumen. Yang keempat ada proses penjualan dan pemasaran. Proses ini bertujuan untuk mencapai proses produksi dengan tujuan untuk mencapai keuntungan. Nah, misalnya itu seperti biaya angkutan, biaya promosi, biaya sewa gedung, biaya karyawan saat melakukan promosi, dan biaya lainnya. Yang kelima ada administrasi dan umum. Proses ini bertujuan untuk menunjang kegiatan manufaktur yang berkaitan dengan pengawasan, kebijakan, dan biaya-biaya yang berkaitan dengan akuntansi, personalia, gaji karyawan, dan lainnya. Dan yang terakhir ada akuntansi dan keuangan. Proses akuntansi dan keuangan ini memastikan keuangan dari sebuah perusahaan ini sehat dan dapat menunjang kegiatan produksi.